الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan mempelajari kitab ini diharapkan seorang muslim akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sehingga pengenalan ini akan menumbuhkan di dalam hati hamba tersebut pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia pun beribadah kepada Allah dengan khusyuk, bukan karena keterpaksaan atau hanya sekadar ikut-ikutan. Inilah di antara manfaat seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan di hari ini kita telah menyelesaikan muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan yang memberikan kemudahan bagi seorang penuntut ilmu untuk lebih memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah pendahuluan ini, penulis akan mengajak kita untuk menyelami lebih dalam satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau memulainya yang pertama, bab ke-18, Allah Al-Ilah. Allah maknanya sama dengan Al-Ilah dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya lafaz Allah berasal dari Al-Ilah, yang kemudian orang Arab menghilangkan hamzatul qata' sehingga ketika dihilangkan menjadi Allah. Nah, lalu orang Arab membacanya dengan tafkhim, bukan dengan Allah tapi Allah. Nah, قال المؤلف حفظه الله لقد تقدم معنى شيء من المقدمات التأصيلية. أيوه، لقد تقدم معنا شيء من المقدمات التأصيلية والقواعد العامة في فقه أسماء الله الحسنى. Kata beliau, telah berlalu bersama kita sedikit penjelasan berkaitan muqaddimah yang merupakan dasar-dasar dan kaidah-kaidah secara umum yang memudahkan seorang memahami nama-nama Allah yang indah. وهذا أوان الشروع ما في شرح ما تيسر من أسماء الله ومن الله وحده نستمد العون ونستمنح التوفيق. Dan sampailah waktunya kita untuk mulai menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa sebutkan insya Allah, dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon taufik darinya. Kata beliau, إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء. Kata beliau, sesungguhnya nama-nama yang paling pokok dari nama-nama Allah, yang mana nama-nama tersebut menggabungkan seluruh nama-nama yang Allah sebutkan bagi dirinya, ada 3 nama. Yang pertama Allahu, yang kedua Ar-Rabbu, yang ketiga Ar-Rahmanu. Allah artinya yang diibadahi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ar-Rabb
artinya tiga, yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki alam semesta. Ar-Rahman artinya yang merahmati. Kemudian kata penulis Hafizahullah, "Fahadhil asma'u thalathatu tantazimu fi dalalatiha jami'u asma'illahi." Kata beliau, ketiga nama ini, semua nama-nama Allah, makna dasarnya tercakup pada tiga nama ini. Wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha. Makna dari seluruh nama-nama Allah berkisar dari tiga nama ini dan seluruh maknanya kembali kepada tiga nama ini. Asmullah, misalnya nama Allah, mutadhamminun bisifatil uluhiyah. Nama Allah ini mencakup seluruh sifat-sifat uluhiyah, yaitu penghambaan. Wasmur Rabb mutadhamminun li sifatil rububiyah. Dan nama Ar-Rabb ini mencakup seluruh sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu artinya pengaturan, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur dan memiliki itu semua masuk dalam pengaturan rububiyah. Wasmur Rahmani mutadhamminun li sifatil ihsani wal judi wal bir. Begitu juga nama Ar-Rahman ini mencakup sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, dan juga perbuatan baik kepada hamba-hambanya. Wa ma'ani asma'illahi tadurru ala hadha. Seluruh nama-nama Allah berkisar pada tiga makna ini. Wa qad ijtama'at hadhihi al-asma', kata beliau, nama-nama ini ats-tsalatsati atau hadhihi al-asma' ats-tsalatsati fi suratil Fatihah. Ketiga nama ini semuanya Allah gabungkan penyebutannya di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan induk Al-Quran. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, i'lam أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ketahuilah bahwasanya surah Al-Fatihah ini mencakup harapan dan cita-cita tertinggi di dalam kehidupan seorang hamba dan mengandung perkara yang paling besar secara sempurna dan juga termasuk ke dalamnya pengenalan terhadap yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan tiga nama. Marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha. Yang mana tiga nama ini, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi, semua kembali kepada tiga nama ini. Dan juga seluruh makna nama-nama dan sifat Allah berkisar pada tiga nama ini, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Nama Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. Sehingga surat Al-Fatihah ini kalau seorang membacanya, ini mencakup tiga pokok pembahasan, yaitu berkaitan tentang penghambaan kepada Allah dan juga pengaturan Allah terhadap alam semesta, penciptaan dan kepemilikannya, dan juga mencakup tentang rahmat Allah dan kasih sayangnya. فإياك نعبد مبني على الإلهية. Perhatikan pada firman Allah, iyyaka na'budu. Ini asasnya
asas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini adalah asas dari rububiyah, pengaturan alam semesta. Wa talabul hidayati ila siratil mustaqim bisifatir rahmah. Begitu juga meminta hidayah agar dituntun ke jalan yang lurus, yang diminta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu yatadhammanul umura thalathah, dan alhamdu, pujian kepada Allah itu mencakup penghambaan kepada Allah dan juga pengakuan terhadap Allah yang telah mengatur, mencipta dan memiliki alam semesta, dan juga mencakup permintaan kepada jalan yang lurus. Fahuwal mahmudu fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi, karena dialah Allah yang selalu terpuji dalam uluhiyahnya, begitu juga rububiyahnya dan juga rahmatnya yang sudah kita sebutkan penjelasannya tadi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikian nukilan dari Ibn Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya. Kemudian kata penulis, wa awwalu ma nabda bihi min asma'illahil husna ismahu tabaraka wa ta'ala Allah. Maka yang pertama kali akan kita mulai membahas nama-nama Allah satu persatu. Dari nama-nama Allah yang indah adalah nama Allah. Wa huwa ismun dzakara jama'atan min ahli al-ilmi annahu ismullahil azam. Dan ini adalah nama Allah yang disebutkan para ulama sebagaimana yang sudah kita bahas pada muqaddimah sebelumnya, bahwasanya lafaz Allah inilah nama Allah yang paling agung, yang jika seorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, Allah akan mengabulkan doanya, dan siapa saja yang meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan perkenankan permintaannya. Walihadzal ismi khasaisu wa mizatun ikhtassa biha. Dan nama ini memiliki kekhususan dan hal-hal istimewa yang terkhusus baginya, tidak pada nama-nama Allah yang lain. Famin khasaisi hadzal ismi annahu li jami'i asma'illahil husna. Di antara kekhususan nama ini, nama ini adalah asas dari seluruh nama-nama Allah yang indah. Wasairul asma'i mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Dan seluruh nama-nama Allah itu, kalau kita perhatikan, disebutkan menjadi sifat yang disandarkan kepada lafaz Allah. Misalnya Allahu Al-Azizu Al-Hakim. Nanti kita akan sebutkan insya Allah bersama ucapan penulis. Tapi tidak disebutkan Al-Azizu Al-Hakim Allahu. Artinya dalam bahasa Arab ada namanya na'at man'ut atau sifat mausuf. Lafaz Allah ini, atau kita coret-coret. Ya, benar dipahami. Baik. Kita coba coret-coret agar lebih mudah dipahami. Contohnya di sini perhatikan, dikatakan Bismillahi. Katakan
Oke, kita ulang, kita turunin dulu. Baik, di sini kita coba tulis. Misalnya di sini ada lafaz Bismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Perhatikan pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya ini menjadi sifat bagi Allah. Dan tidak dibalik, tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah. Itu tidak akan kita dapat di dalam Al-Quran. Ada di surat Ibrahim, tapi pembahasannya lain, dikenal dengan atfu bayan. Ini maksud penulis dalam ucapannya. Perhatikan di sini dalam ucapannya. Wasairul asma'i mudhafatun ilaih. Nah, ini dia. Seluruh nama-nama Allah yang kita ketahui itu disandarkan kepada lafaz Allah. Wa yusafu biha. Wa yusafu biha ay jadi sifah. Dalam kaidah bahasa Arab ada sifah. Ini kedua ini adalah sifat dan ini disebut mausuf. Qala Allahu Ta'ala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah. Perhatikan di sini sisi pendalilannya. Milik Allah nama-nama yang indah. Milik Allah nama-nama yang indah. Wa qala ta'ala, "Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna." Allah. Perhatikan lafaz Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Dialah pemilik seluruh nama-nama yang indah. Wa qala ta'ala, "Huwa Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim." Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Ia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan Dialah yang Rahman, yang Maha Luas rahmatnya, Ar-Rahim, dan merahmati hamba-hambanya. Huwa Allah alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. ويقال أو من أسماء العزيز ونحو ذلك. Perhatikan di sini. Kita katakan, di dalam penjelasan kita bahwasanya nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, begitu juga nama Al-Khaliq, nama Ar-Razik, nama Al-Aziz, nama Al-Hakim, dan juga yang lainnya, semuanya ini adalah nama bagi Allah, sifat bagi Allah. Dan tidak boleh dibalik, lalu seorang mengatakan Allah itu, nama Allah itu adalah bagian dari nama Ar-Rahman atau bagian dari nama Ar-Rahim atau bagian dari nama Al-Aziz. Tidak demikian. Semoga ini dipahami. Baik. Kemudian kata beliau, wa min khasaisihi annahu la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Di antara kekhususan nama lafaz Allah ini adalah alif dan lam. Di sini kita tulis nama Allah. Nah, ini kan asalnya al-ilahu ya, ada alif lamnya. Ini alif lam yang berada di awal ini
alif lam yang berada di awal ini tidak pernah terpisahkan dari lafaz Allah. Baik dalam ketika orang Arab memanggil atau tidak sedang memanggil. Jadi gini, apa maksud penulis ini? Emang ini butuh ilmu nahwu, tapi kita coba sederhanakan insya Allah. Jadi gini, orang Arab ketika mengatakan misalnya, misalnya, hada rojulun, hada rojulun, ya rojulun. Ini kalau ngomongnya biasa. Tapi kalau dia rojul itu artinya laki-laki. Hada ini rojulun laki-laki. Panggil misalnya, ya ya rojulu. Atau misalnya kita ambil contoh yang lain lebih memudahkan insya Allah. Misalnya pakai kata rojul artinya laki-laki. Hadar rojulu pakai alif lam. Hadar rojulu tawilun misalnya. Tawilun artinya laki-laki ini tinggi. Laki-laki ini tinggi. Perhatikan di sini ada alif lam. Ada alif lam di sini. Hadar rojul. Ketika dipanggil ya rojulu itu tidak boleh dikasih alif lam sama sekali. Ha ya rojulu tidak boleh dikasih alif lam sama sekali. Seperti itu. Adapun lafaz Allah begitu juga berlaku bagi kata-kata yang lain. Ya tobibu tidak boleh dipanggil ya tobibu pakai alif lam ini nggak boleh. Kecuali kalau ditambah ayyuha. Kalau ditambah ayyuha baru boleh ditambah alif lam. Ya ayyuhal insanu ini boleh di dikatakan seperti ini. Contohnya ya ayyuha al insanu. Nah, kalau seperti ini boleh karena ada tambahan di sini ayyuha. Tapi kalau ya langsung ke al insan ini nggak boleh. Harus dihapus alif lamnya. Sehingga dikatakan ya insanu, ya insanu. Nah, seperti itu. Tidak boleh ada alif lam. Ini berlaku pada semua isim, pada semua nama-nama dalam bahasa Arab. Kecuali lafaz Allah dipanggil ya Allah, ya Allah. Kalau ada yang sering atau yang pernah umrah atau haji, mungkin mereka sering dengarkan yallah yallah. Nah, itu dari ya Allah, ya Allah, ya Allah, yallah yallah. Seperti itu. Jadi gini, ya Allah ini kita tidak akan temukan dalam Al-Quran. Karena orang Arab ketika memanggil ya Allah diubah menjadi Allahumma. Itu dia. Jadi kata Allahumma itu asalnya dari ya Allah. Baik. Mudah-mudahan dipahami. Kita kembali. ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. Di antara kekhususan nama Allah ini, alif lam itu tidak pernah terlepas dari lafaz Allah ini, walaupun dalam memanggil Allah. Dikatakan ya Allah. فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم وأما سائر أسماء الحسنى إذا دخل عليه النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال يا الرحمن يا رحيم يا الخالق وإنما يقال يا رحمن يا رحيم يا خالق. Nah, seperti itu. Kata beliau, alif lam yang ada pada lafaz Allah ini seakan-akan menjadi satu bagian yang tidak bisa terlepaskan. Adapun nama-nama Allah yang lain, jika dimasuki an-nida, panggilan seperti ya, maka alif lamnya dihilangkan. Maka tidak boleh seorang mengatakan ya Rahman ada alif lam atau ya Ar-Rahimu, ya Al-Khaliqu ini nggak boleh. Tapi yang benar adalah ya Rahmanu,
ya Rahimu, ya Khaliqu, begitu seterusnya. ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه. فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكر، وإذا هلل ذكر، وهكذا في عامة الأذكار. كذا beliau. Di antara kekhususan nama Allah ini adalah semua zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis selalu akan terikat dengan nama ini. Misalnya tahlil, ucapan la ilaha illallah. Takbir, ucapan Allahu Akbar. Tahmid, ucapan Alhamdulillah. Tasbih, ucapan Subhanallah. Al-hawqalatu, ucapan La hawla wa la quwata illa billah. Al-hasbalatu, ucapan Hasbi Allah. Wa ni'mal hasbi Allah, hasbi Allah. Atau hasbunallah. Wal istirja' ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuha. Semuanya nama-nama dan zikir-zikir ini selalu bergandengan dengan nama tersebut dan tidak terpisah darinya. Jika seorang muslim dia bertakbir, maka dia menyebutkan nama Allah. Jika seorang muslim bertahmid, dia mengucapkan nama Allah Alhamdulillah. Jika dia bertahlil, dia mengucapkan nama Allah La ilaha illallah. Begitu semua dalam zikir. Ini diantara khususan nama dengan lafaz Allah. ومن خصائصه أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر، وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية. Di antara kekhususan nama lafaz Allah adalah nama ini yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama ini disebutkan lebih dari 2200 tempat dalam Al-Quran. Dan tidak ada nama lain selain lafaz Allah dari nama-nama Allah yang lain yang sebanyak itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surah dalam Al-Quran dengan lafaz Allah. Ada pada memulai beberapa ayat dengan lafaz Allah ini ada pada 33 ayat. وقد عدد العلامة ابن القيم 10 خصائص لفظية، 10 أو 10 لا خصائص أو خصائص لفظية لهذا الاسم. begitu bacanya. ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Kata Ibn Al-Qayyim, beliau telah menghitung ada 10 kekhususan lafaz nama ini bagi Allah yang tidak ada pada nama-nama yang lain. Adapun itu secara lafaz. Adapun kekhususannya secara makna, maka manusia yang paling paham tentang Allah telah mengatakan di dalam hadisnya, yaitu Muhammad SAW, Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian bagimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya pujian-pujian yang kita sebutkan tidak ada apa-apanya dengan hakikat sifat Allah yang terpuji, yang Allah memuji dirinya sendiri. وكيف تحصى خصائص اسم وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز
وكل جمال وكل خير وكل إحسان وجود وبر وفضل فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. Baik. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana mungkin keutamaan makna atau kekhususan makna tersebut bisa dibatasi oleh manusia, artinya bisa disebutkan satu persatu, dihitung secara keseluruhan tanpa ada satupun yang tertinggal, sementara musammah yang memiliki nama tersebut, yaitu Allah, kullu kamalin ala al-itlaq. Allah itu adalah kesempurnaan yang secara mutlak. Dan semua pujian secara mutlak, dan semua hamd, pujian juga madh. Jadi gini, hamd itu pujian yang didasari cinta. Adapun madh, pujian secara mutlak saja. Wa kullu thana'in, dan sana juga berarti pujian yang juga terkadang dilandasi cinta, terkadang tidak. Wa kullu majidin. Majid ini bisa berarti azamah, keagungan. Setiap keagungan adalah miliknya. Setiap ketinggian, jalal juga artinya sebenarnya keagungan. Iya. Memang bahasa Arab itu detail, tidak ada padanannya secara spesifik dalam bahasa selain Arab. Karena kosakata dalam bahasa Arab itu ada 2 juta. Bahkan kalau diurutkan secara keseluruhan disebutkan dalam beberapa riset ada 12 juta. Itu kosakata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ada sekitar 500.000. Wa kullu karamin, dan semua kemuliaan milik Allah. Wa kullu izzin, semua keagungan, semua keperkasaan milik Allah. Wa kullu jamal, semua keindahan milik Allah. Semua kebaikan, semua kedermawanan, semua keutamaan, semuanya milik Allah. Dan tidaklah nama Allah ini disebutkan ketika seorang berada pada kondisi yang sedikit, maka Allah akan perbanyak yang sedikit itu. Dan tidaklah seorang menyebut nama Allah dalam keadaan ia ketakutan, melainkan Allah akan hilangkan rasa takut. Begitu juga dalam kesusahan, melainkan Allah akan hilangkan kesusahannya. Dalam perkara ketika dia menyebutkan nama Allah dalam kondisi dalam kondisi gundah gulana, dalam kondisi bingung, stres, Allah akan hilangkan semuanya itu. Dan ketika seorang hamba menyebutkan nama Allah dalam kondisi sempit, Allah akan luaskan dan lapangkan hidup orang itu. Dan tidaklah seorang yang lemah berpegang dengan nama tersebut, melainkan Allah akan berikan untuknya kekuatan. Dan tidaklah seorang yang dianggap rendah berpegang dengan nama tersebut, melainkan Allah akan berikan untuknya keperkasaan. Dan tidaklah seorang yang fakir, yang miskin, berpegang dengan nama tersebut, melainkan Allah akan berikan untuknya kecukupan. Dan tidaklah seorang yang merasa menyendiri menyebutkan nama ini, melainkan Allah akan berikan keramaian di dalam hatinya. Dan tidaklah seorang yang dikalahkan berpegang dengan nama ini, melainkan Allah akan menolongnya. Dan tidaklah seorang yang terdesak berpegang dengan nama tersebut, melainkan Allah akan hilangkan keburukannya, hilangkan segala kesusahan. Dan tidaklah seorang yang terusir dari negerinya yang berpegang dengan nama ini, melainkan Allah akan tempatkan ia pada negeri yang lebih baik. Fahuwal ismul ladzi, nama Allah ini adalah nama yang jika disebutkan semua kurubat, semua kesusahan akan dihilangkan. Dan dengannya berkah diharapkan untuk turun. Begitu juga doa dikabulkan dan
tuqalu, dan dosa-dosa diampuni serta kesalahan-kesalahan dihapuskan dan juga dengannya diharapkan kebaikan-kebaikan. Hingga ucapan Ibnu Qayyim seluruhnya. Kemudian, wa amma ma'na hadzal ismi fa asluhu al-ilah. Aywa, ternyata beliau jelaskan di sini. Adapun makna dari nama Allah ini, maka asalnya adalah al-ilah. Wa huwa bima'na al-ma'bud, dan ilah itu artinya yang diibadahi, yang diserahkan kepadanya ibadah. Wal ilahu ismun min asma'il husna, dan lafadz ilah juga ini di antara nama-nama Allah. Disebutkan dalam Al-Quran seperti pada firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah satu ilah. Sembahan kalian hanyalah satu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budu illa ilaha wahida. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dan tidaklah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara diperintah, begitu juga seluruh manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu, Tuhan yang satu, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Maha suci Ia dari segala yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Dan juga Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya diwahyukan kepadaku tidak ada yang berhak diibadahi kecuali satu ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian akan berserah diri dan menjadi muslim kepadanya? هذا وإن أجمع وأحسن ما قيل في معنى الله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين رواه ابن جرير في تفسيره. Dan yang paling bagus di dalam mengartikan makna Allah ini adalah yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas, sahabat yang terbaik di dalam menafsirkan Al-Quran. Ia mengatakan makna Allah adalah yang memiliki uluhiyah, yaitu yang berhak diserahkan kepada ibadah. Wal ubudiyah, iman yang sama. Ala khalqihi ajma'in, yaitu kepada seluruh makhluknya, dialah yang berhak untuk diserahkan kepadanya penghambaan dan peribadahan. Kemudian, oke, nggak terlalu panjang, kita habiskan insya Allah. Waqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadha tafsir baina amrayn. Abdullah bin Abbas telah menggabungkan di dalam ucapannya ini dua perkara. Al-awwalu al-wasf al-muta'alliq billah min hadha al-ism al-karim wa huwa al-uluhiyyah allati hiya wasfuhu ad-dalu 'alayha lafdhullah كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم وكما دل على الرحمة التي هي وصفه اللفظ الرحيم وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. Yang pertama, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya makna Allah adalah yang diibadahi, ini dikarenakan makna tersebut menyangkut makna lafaz Allah dari sisi bahasa, yaitu al-uluhiyah, yang diibadahi. Yang mana makna yang diibadahi ini diambil dari asal kata Allah. Diambil dari asal kata Allah. Sebagaimana misalnya Allah itu memiliki ilmu, diambil dari namanya Al-Alim. Maka Allah Al-Uluhiyah. Al-Ilah Al-Uluhiyah. Al-Ma'luh. Begitu juga sebagaimana lafaz Al-Izzah. Allah itu memiliki kekuatan, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Begitu juga Allah memiliki hikmah, diambil dari nama Allah Al-Hakim. Dan demikian pula Allah memiliki memiliki sifat rahmat,
diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Begitu seterusnya. فكذلك الله هو ذو الألوهية والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها بل استحق أن لا يشاركه في هذا الاسم بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. Demikian pula lafadz Allah ini yang memiliki uluhiyah, yang hamba-hambanya menghambakan diri kepadanya. Al-uluhiyah itu artinya sifat yang sangat agung, yang tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali yang dia bernama ilah, kecuali dia Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyertai Allah, bersama-sama Allah untuk mendapatkan sifat tersebut. Dalam bentuk apapun. Karena sifat uluhiyah ini adalah seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan serta keagungan dan keindahan. Demikian pula mencakup dalam sifat rahmat, sifat kebaikan, sifat kemuliaan, dan sifat nikmat-nikmat yang ada pada hamba-hambanya. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها في... في... فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدوة وقدرة وعزة وقهرا ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره مفتقر إليه في إمداده ورزقه مفتقر إليه في حاجاته كلها مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. Baik, kata beliau, seluruh sifat-sifat yang terkandung dalamnya uluhiyah, inilah yang membuat Allah satu-satunya yang berhak yu'lah. Yu'lah artinya yu'bad, diibadahi. Maka Allah itu kenapa diibadahi? Karena dia yang memiliki sifat keagungan dan kesombongan. Kesombongan makna positif. Artinya kalau orang manusia yang sombong ini tidak pantas. Kenapa? Karena apa yang dia miliki adalah milik Allah, itu hanya titipan. Dia diberi hak pakai dan hak guna saja. Sehingga ketika dia sombong pada hal tersebut ini tidak pantas. Seperti misalnya seorang tukang parkir, dia sombong karena kendaraan yang berjejer yang ia awasi, maka ini kebodohan. Adapun kalau misalnya Allah yang memiliki seluruh alam semesta dia sombong, maka ini terpuji. Wa yu'lahu, dan Allah itu diibadahi karena dialah yang satu-satunya melakukan sifat qayyumiyah, artinya yang mengatur seluruh hidup hamba-hambanya, yang menanggung seluruh hidup hamba-hambanya, dan juga rububiyah, yang mengatur seluruh hidup hamba-hambanya termasuk mencipta, memberi rezeki, memberi kesehatan, dan seterusnya. Demikian pula kerajaan yang memiliki kesultanan, sultan sama dengan kerajaan kurang lebih. Dia juga diibadahi karena dialah satu-satunya yang memiliki rahmat yang luas, yang menyampaikan segala nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi kepada seluruh makhluknya. Kenapa Allah diibadahi? Karena dialah ilmunya dan juga hukum serta hikmahnya serta sifat-sifat kudrah, ihsan, kemuliaan dan juga keperkasaan semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah diibadahi? Karena dialah satu-satunya yang memiliki kekayaan yang mutlak, yang sempurna dari segala sisinya. Kama anna ma fi siwahu, dan juga ini semua ini kalau kita tinjau dari
sifat Allah. Kalau ditinjau dari sifat makhluk, kenapa mereka harus beribadah kepada Allah? Karena selain dari Allah itu butuh kepada Allah dalam setiap detik mereka, dari setiap sisi. Mereka butuh kepada Allah untuk menciptakan mereka. Karena Allah yang mencipta. Mereka butuh kepada Allah untuk mengatur hidup mereka. Mereka butuh kepada Allah untuk memberikan pertolongan, memberikan rezeki. Mereka butuh kepada Allah dalam segala hajat-hajat mereka semuanya. Mereka butuh kepada Allah dalam hajat yang paling besar dan uh, kebutuhan yang paling utama yaitu kebutuhan mereka kepada beribadah kepada Allah satu-satunya untuk beribadah menyerahkan penghambaan hanya kepadanya, maka al-uluhiyah mengandung seluruh makna dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah. الثاني الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم وهو العبودية فالعباد يعبدونه ويألونه. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته عانون لعزته وقيوميته. وعباد الرحمن يألونه ويعبدونه ويبذلونه له مقدورهم من التأله القلب والروح والقول والفعل بحسب مقاماتهم ومراتبهم. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan hamba dari nama ini, yaitu yaitu penghambaan. Hamba itu mereka beribadah kepada Allah dan menuhankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah fis samai, di langit, ilahun artinya diibadahi, demikian pula di bumi dia diibadahi. Ya'lahu ya'lahuhu ahlus samai wa ahlul ardi. Semua penduduk langit dan penduduk bumi tunduk beribadah kepadanya tau'an wa karha, baik sukarela ataupun terpaksa. Apa maksudnya? Jadi semua yang ada di alam semesta ini, mau siapapun dia tunduk kepada Allah. Di antaranya takdir Allah, salah satu bentuk ketundukan manusia semuanya kepada Allah, mereka itu hamba Allah, adalah tidak ada satupun manusia, jin, makhluk, seluruhnya yang bisa menghindar dari ketetapan takdir Allah, semuanya akan mati dan sirna. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, semua yang ada di alam semesta ini akan sirna dan yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tau'an wa karha, seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, hamba bagi Allah, baik sukarela maupun terpaksa, mereka tunduk, al-kullu khadi'una li'azamatih. Semuanya tunduk di bawah keagungan Allah. Semuanya harus menuruti keinginan dan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak kecuali tunduk di bawah kehendak Allah. Mereka ini semuanya mereka ini semuanya butuh kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur Rahman, dan juga hamba-hamba yang Allah pilih Ar-Rahman, mereka beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kepadanya. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah di dalam hati, ibadah ruh, ibadah ucapan, ibadah yang berupa perbuatan, semuanya tergantung makomnya, kedudukannya, dan ketinggian kedalaman keimanannya masing-masing.
Waqad jama'a Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua makna ini dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an seperti firman-Nya, Akulah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku, kata Allah. Beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Dan juga Allah berfirman, dan tidaklah kami utus sebelummu, wahai Muhammad, seorang Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku, kata Allah, maka beribadahlah kepada Aku. Dan juga Allah berfirman, beribadahlah kepadanya dan bersabarlah untuk istiqamah di atas ibadah ini, dan engkau tidak akan pernah melihat dan mengetahui ada yang semisal setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Selesai kita dari akhir bab ini, dari nama lafaz Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk pemaparannya pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa dibuka mikrofonnya atau juga bisa ditulis di kolom chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz di kolom chat. Ana izin bacakan dari Mustafa. Assalamualaikum Ustadz, hayakumullah. Izin bertanya tentang nama Allah yang atas huruf lam itu ada tasdid. Apakah ada faedah atau kaidah dalam bahasa Arab karena huruf yang bertasdid itu ada penekanan dari sisi bacaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika seorang itu melafaz nama Allah tidak ditafkimkan, apakah menjadi kesalahan? Jazakumullah khair. Nah, pertama, lafaz lam di situ Allah tasydid. Kita sudah sebutkan alasannya. Asalnya adalah ilah, kemudian mendapatkan tambahan alif lam dan hamzahnya hilang, sehingga di situ ada dua lam. Sehingga di situ ada dua lam, dibaca Allah. Asalnya Allah, hanya saja ditafkhim, namanya tafkhim yang khusus pada nama Allah. Apakah ketika tidak ditafkhim ada konsekuensi? Tidak sampai ada konsekuensi. Ini hanya ta'zim saja. Kalau dia kesusahan untuk mentafkhim misalnya, dan dia sudah mencoba, namun dia memang tidak bisa, seperti kebanyakan kita lihat orang-orang yang di Eropa misalnya, mereka kesusahan, atau orang-orang Jepang, orang-orang yang terbiasa mengucapkan huruf R uh, dengan lidah, ujung lidah yang tidak menempel pada gusi atas. Karena makhraj huruf ro itu sama dengan lam dan nun, yang mana ujung lidah itu bertemu dengan gusi, menempel pada gusi atas. La, na, ro. Sehingga ketika mereka terbiasa mengucapkan huruf ro yang makhrajnya dekat dengan lam ini, terbiasa mengucapkan dengan tidak menyentuhkan R, maka mereka akan kesusahan biasanya. Padahal sebenarnya mudah cara mengobatinya, hanya dengan butuh latihan saja, sebagaimana kata Ibnul Jazari, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Tidak ada yang susah sebenarnya, hanya butuh latihan saja. Intinya, dari sisi makna, insya Allah tidak ada konsekuensi yang fatal. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, ini adalah bentuk pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ulama tajwid sudah mengkhususkan pembahasan tentang lam tafkhim ini, lam khusus pada lafaz Allah. Cara membacanya, bibir tidak boleh dimonyongkan. Tidak boleh dibaca Allahu, Allahu. Ini salah. Kalau dibaca Allahu, lebih baik dia baca Allahu. Kenapa? Karena kalau dia monyongkan bibirnya, nggak tahu bahasa Malaysianya apa dimonyongkan. Di apa ya? Dipahami ya?
bahasa. Dimonyongkan itu bibirnya dimajukan seperti ketika kita mengucapkan huruf O misalnya. Nah, ketika seorang membaca Allahu, ini fatal. Karena dia telah melahirkan huruf waw. Seakan-akan dia membaca Allahu. Nah, ini salah. Harusnya dia baca dengan ujung lidahnya menempel pada gusi atas dengan menggembungkan punggung lidah. Allahu. Menggembungkan, digembungkan itu artinya punggung lidahnya ini dinaikkan ke atas. Dengan ujung lidah tetap menempel pada gusi atas depan. Allahu seperti itu. Jangan dengan memonyongkan bibir. Allahu ini salah. Bisa dilatih, dilihat di cermin. Eh, saya juga di sini ada sudah menulis kitab dengan judul Al-Aqsar dan ada video 3D-nya. Mungkin nanti bisa dicari untuk mempelajari tentang seperti apa cara mengucapkan lafaz Allah. Hanya dari sisi makna tidak ada konsekuensi yang berat dari kalau dia tidak mentafhimkan. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih utama penggunaan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah ketika kita memulai sesuatu, baik tulisan maupun perkataan? Dan mohon dijelaskan penggunaan dan pengertiannya karena ada tiga Asmaul Husna Allah. Ar-Rahman, Nah, Ar-Rahim. baik. Ya. Bismillah ini disebut tasmiyah. Bismillah ini disebut tasmiyah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim ini disebut basmalah. Pada hal-hal yang simpel yang di situ terkadang ah, perkara yang berupa kegiatan yang berlangsung, Rasulullah SAW biasanya menyingkatnya dengan tasmiyah. Seperti ketika berwudu, ini beliau hanya membaca Bismillah. Ketika makan, beliau hanya membaca Bismillah. Dalam hadis Umar bin Abdul Salamah, ya gulam samillah. Wahai gulam, sebutlah nama Allah Bismillah. Ketika hendak menyembelih Bismillah. Artinya hal-hal yang berjalan, yang ngalir. Begitu juga seorang ketika keluar rumah, dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah dan seterusnya. Ini biasanya digunakan tasmiyah untuk meringkas saja. Kalaupun seorang ingin melengkapi membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan An-Nawawi rahimahullah sah-sah saja. Misalnya dia ingin makan, dia tidak hanya membaca Bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim sah. Kecuali kata para ulama dalam hal penyembelihan. Kenapa? Karena dalam hal penyembelihan di situ ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha luas rahmatnya dan maha menyayangi. Kurang pas ketika disebutkan itu ketika kita akan menyembelih. Iya, walaupun para ulama mengatakan sah-sah saja, namun ini ta'adub seorang menjaga etikanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka melihat surat At-Taubah yang berisi peperangan dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala tidak memulai surah tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di antara rahasia kenapa At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sah-sah saja, sah-sah saja seorang ketika ingin melengkapi membacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi mengikuti Rasulullah dengan yang ringkas pada kondisi-kondisi yang disebutkan secara ringkas, inilah hakikat dari ittiba. Benar-benar mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Hanya saja, kalau kita berbicara tentang ah, apa namanya, boleh atau tidaknya, nah ini sah-sah saja. Sah-sah saja ketika seorang mulai makan misalnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena beda antara kita menjelaskan hukum dengan kalau kita mengingkari orang lain. Karena sebagian orang mengingkari orang-orang yang membaca ketika makan Bismillahirrahmanirrahim. Ini apanya yang mengingkari? Ini nggak ada yang perlu diingkari. Betul, yang warid adalah Rasul mengatakan Samillah. Sebutlah nama Allah. Tapi beliau tidak menafikan untuk mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Ini tidak boleh kita terlalu tasyaddud, terlalu berlebihan di dalam hal ini sampai mengingkari orang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang para ulama mengatakan sah-sah saja.
Kemudian berkaitan tentang maknanya, ini maknanya panjang. Nggak mungkin kita sebutkan sekarang sementara Syekh Abdul Razak menyebutkannya dengan berhalam-halaman yang panjang. Tapi kita ambil ringkasan saja. Disebutkan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Bismillah, Allah kita sudah sebutkan tadi secara detail yang disebutkan Syekh Abdul Razak. Adapun Ar-Rahman, para ulama menyebutkan banyak pendapat di sini, tapi yang paling indah Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat yang luas pada zatnya, yang memiliki rahmat yang luas pada dirinya. Adapun Ar-Rahim yang rahmatnya ini sampai kepada hamba-hambanya. Sehingga seakan-akan Ar-Rahman ini menjelaskan tentang sifat dzatiyah, sifat zat bagi Allah, dan Ar-Rahim ini menyebutkan tentang sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah. Itu secara ringkas, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustadz. Jika kita memiliki beberapa hajat dalam berdoa, bolehkah setelah menyebut nama Allah, kita sebutkan lagi nama-nama Allah yang lain yang berkaitan dengan doa kita? Misalnya kita mohon ampun, sekalian taufik, rahmat, dan akhir hidup yang baik. Nah, sah-sah saja. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah semua nama-nama yang indah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka silakan kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Nah, tidak mengapa seorang menggabungkan nama-nama Allah dalam doanya. Hanya saja disebutkan para ulama, butuh namanya at-tanasub, butuh kesesuaian makna dengan hajat kita. Artinya ketika kita memohon kepada Allah ampunan, maka kita seru nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim. Seperti itu. Karena kurang pas kalau andainya kita meminta kepada Allah misalnya, Ya Mani', wahai yang uh, mencegah rezeki dari hambanya, tolong berikan rezeki kepada aku. Ini kurang pas. Tapi kita berdoa, Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, anugerahkanlah rezeki untukku. Seperti itu. Jadi butuh namanya kesesuaian antara sinkronisasi antara maksud dan doa kita dengan nama-nama Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga di sini pentingnya bagi seorang Muslim untuk belajar fikih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Berkenaan tadi disebutkan bahwa semua nama Allah itu semua nama-nama Allah itu mengandung Allah itu sendiri. Yang artinya apa? Jika pemahaman saya kurang benar, mohon diluruskan, Ustadz. Jadi misalkan Al-Malik, maksudnya di situ mengandung nama Allah itu karena pakai alif lam itu ya, Ustadz, Al-Malik atau Al-Qudus gitu ya, Ustadz. Kalau ya bukan ya. Maksudnya gini, misalnya gini, ada seorang namanya, misalnya Salman ibni Abdul Aziz. Kita ambil contoh. Salman ibni Abdul Aziz itu, beliau adalah Raja Arab Saudi saat ini. Beliau namanya Salman, tapi beliau ini disebut juga Malik, Raja Arab Saudi. Beliau juga disebut Khadimul Haramain. Beliau juga disebut dengan Abu Mut'ib. Beliau juga disebut dengan ila akhirih. Nah, nama-nama Khadimul Haramain, nama-nama Al-Malikul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah, kemudian juga Abu Mut'ib, semuanya ini adalah nama bagi Salman ibni Abdul Aziz. Nama bagi Salman ibni Abdul Aziz. Artinya, nama-nama ini mengikuti Salman ibni Abdul Aziz. Mengikuti nama Salman ibni Abdul Aziz. Bukan nama Salman mengikuti nama-nama yang lain. Kenapa? Karena nama-nama yang lain bagi Salman ini ada setelah nama Salman. Nama-nama yang lain ada setelah nama Salman. Artinya nama-nama yang lain itu adalah cabang dari Salman. Tapi tentunya adapun pada Allah, nama-nama Allah itu sudah ada sejak Allah ada. Tidak ada nama Allah yang baru ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada
Karena Allah kehidupannya tidak didahului oleh ketiadaan. Semuanya sudah ada tanpa didahului ketiadaan. Begitu. Gak tahu tambah Oh. paham atau tambah bingung. Ya, paham Ustadz, Alhamdulillah paham. Nah, barakallah. Ya, Cukup ya. jazakumullah khair, Ustadz. Ya, ya cukup Ustadz. Sebelum ditutup Baik. mungkin bisa diberikan nasihat untuk kami Nah, Ustadz. Fadol. nah, um, mengenal nama-nama Allah itu luar biasa. Kita punya hajat, kita punya doa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang kalau Dia dipanggil oleh hambanya. Kalau hambanya itu berdoa kepada Dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku tuh dekat. Bukti kedekatan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku ketika ia berdoa kepadaku. Di sini menunjukkan bahwasanya salah satu buah dari kita mengenal Allah adalah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyeru Allah di dalam doa kita, sinkron antara hajat kita dengan nama Allah yang mengandung makna seperti doa yang kita ingin panjatkan. Maka kalau seorang hamba tidak memiliki motivasi untuk menuntut ilmu kecuali agar dia bisa berdoa dengan benar, maka sudah sangat layak, sudah sangat urgent untuk dia menuntut ilmu. Walaupun majelis kita online, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai cerminan kejujuran di dalam hati kita, bahwasanya kita ingin ah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin beribadah lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita istiqamah semua hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jika ada benarnya dari yang kita sampaikan ini semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.